Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Waalaikumsalam perkenalkan warahmatullahi Bapak, kami wabarakatuh. dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang tema kami di mata kuliah Deep Learning, yakni Text Classification yang berjudulkan Implementasi Hybrid CNN LSTM dan Tomek Links untuk deteksi komentar toksik pada chat game. Baik, untuk yang pertama latar belakang pengguna chat game dalam game online yang semakin luas memicu munculnya komentar toksik seperti hinaan dan provokasi yang mengganggu kenyamanan pemain. Moderasi manual tidak mampu menangani volume chat yang besar sehingga dibutuhkan sistem otomatis untuk mendeteksi toksisitas atau saat komentar-komentar tersebut bersifat negatif. Dibutuhkan sistem otomatis untuk mendeteksi toksik ini, yakni tantangan utama kita berasal dari data yang tidak seimbang. Biasanya ada data netral ataupun positif yang tidak seimbang daripada data yang negatif. Lalu untuk penelitian ini atau yang akan kami kerjakan menggunakan model hybrid CNN LSTM untuk menangkap pola kata dan konteks kalimat, sementara Tomek Links membantu mengatasi data yang tidak seimbang dan membersihkan data borderline, dan juga kombinasi keduanya diharapkan mampu meningkatkan akurasi deteksi komentar toksik pada chat game online itu. Oke, untuk studi kasus yaitu dalam lingkungan chat game, teks yang digunakan sangat tidak terstruktur, penuh slang, dan mengandung noise. Selain itu, dataset ini memiliki karakteristik imbalance, di mana kategori komentar negatif, toksik seringkali kurang terwakili dibandingkan komentar normal, sehingga sulit diklasifikasikan secara efektif oleh model biasa. Next. Untuk dataset, kita ambil dari Kaggle, yaitu nama datasetnya Indonesia Chat Dataset. Untuk karakteristik dataset ini berisi ribuan baris teks percakapan. Dataset yang mentah biasanya memiliki masalah noise, ketidakseimbangan, atau bias. Pembagian dataset akan dibagi dengan rasio umum, misalnya 70% untuk data latih dan 30% untuk data uji untuk mengukur performa model secara objektif. Next. Oke, kemudian untuk tahapan preprocessing datasetnya, yang pertama itu tahapan ini bertujuan mengubah teks mentah menjadi format numerik yang bersih agar bisa diproses oleh deep learning. Yang kedua adalah pembersihan data atau cleaning, menghapus tanda baca, karakter spesial, dan spasi berlebih untuk menghilangkan noise. Yang ketiga adalah stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna sentimen penting. Yang keempat adalah tokenization atau mengubah kalimat menjadi urutan potongan kata atau token dan mengonversi menjadi urutan bilangan bulat atau integer sequence. Yang kelima adalah padding. Padding ini adalah menyamakan panjang setiap kalimat input, misalnya menjadi 150 atau 500 kata, agar sesuai dengan dimensi input model. Kemudian yang keenam adalah data balancing atau Tomek links. Ini adalah langkah krusial. Algoritma Tomek links digunakan sebagai metode undersampling untuk menghapus data dari kelas mayoritas yang berada sangat dekat dengan perbatasan kelas minoritas, sehingga batas klasifikasi menjadi lebih jelas. Baik, lanjut ke metode atau algoritmanya. Jadi di sini kita menggunakan metode MCNN LSTM. Jadi itu menggabungkan CNN dan LSTM untuk meningkatkan akurasi klasifikasi teks. Jadi yang pertama untuk word embedding digunakan untuk mempresentasikan kata sebagai vektor bermakna. Terus MCNN mengekstraksi fitur lokal seperti pola kata, sedangkan LSTM menangkap konteks dan urutan kata dalam kalimat. Hasil akhirnya diproses melalui lapisan dense dengan aktivasi sigmoid untuk menentukan apakah teks bersifat toksik atau tidak toksik. Kombinasi ini membuat model lebih efektif dalam memahami isi teks secara lengkap. Lanjut. Untuk flowchart-nya, yakni yang pertama persiapan data. Ada dataset, preprocessing, dan balancing. Yang kedua, lanjut ke bawah, split data untuk menggunakan train testnya 70 banding 30. Terus lanjut ke pembangunan model seperti embedding, CNN, padding, LSTM, output. Terus yang terakhir, evaluasi model.
Oke, untuk rencana pengembangan untuk ke-1 yaitu pelatihan model. Menggunakan optimizer Adam untuk memperbarui bobot jaringan secara efisien. Yang kedua itu menerapkan dropout, misalnya dengan rasio 0,5 setelah lapisan CNN dan LSTM untuk mencegah overfitting. Yang ketiga ada metrik evaluasi. Karena datanya tidak seimbang, evaluasi tidak boleh hanya menggunakan akurasi. Wajib menggunakan F1 score, precision, dan recall untuk mengukur ketepatan model dalam mendeteksi kelas minoritas. Selanjutnya ada untuk menggunakan confusion metric untuk melihat detail kesalahan prediksi, berapa banyak komentar toksik yang lolos. Yang keempat ada analisis komparatif untuk membandingkan hasil model MCNN dan LSTM hybrid dengan model tunggal CNN atau LSTM saja, serta algoritma tradisional seperti SVM untuk membuktikan keunggulan metode yang diusulkan. Baik, itu saja untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.